Seiring perkembangan dunia fashion, batik mengalami masa yang menggembirakan. Mulai dari model batik, produksi, hingga pemasarannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebut saja Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang terkenal sebagai kota batik. Batik tercatat masuk ke Pekalongan diperkirakan sekitar abad 16 sejak zaman Mataram Hindu. Namun industri batik berkembang di kota ini sekitar abad 19 saat Belanda memperkenalkan pewarna sintetis ke Indonesia. Seperti produsen batik lain di Indonesia, Pekalongan pun memiliki sentra penghasil batik, di antaranya Kampung Batik Kauman yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur. Disebut Kampung Batik karena disinilah para pengrajin batik dan industri batik tumbuh dan menjamur. Saat memasuki Kampung Batik Kauman Pekalongan, nuansa klasik begitu kental terasa. Rumah-rumah tua dengan ornamen antik masih kokoh berdiri. Kampung Batik Kauman juga disebut sebagai desa wisata. Disinilah para wisatawan dapat melihat jajaran showroom yang memajang langsung hasil karya para pembatik. Workshop pun terlihat di belakang atau di samping rumah para produsen batik. Terlihat jelas, para pembatik yang didominasi oleh para ibu menuangkan karyanya dengan cara melukis. Disinilah pengunjung dapat melihat langsung proses pembatikan, pemberian motif, pewarnaan, pelapisan dengan sejenis parafin, serta penjemuran. Sementara jenis kain yang digunakan diantaranya sutra, katun, dan primisma. Pengrajin batik Kampung Kauman Pekalongan memang masih mempertahankan teknik tulis. Sungguh eksotis melangka, di mana tradisi keseharian menyatu erat dengan kehidupan sosial warga di kampung ini. Terlebih, menjadi salah satu penopang perekonomian mereka. Canting dan aroma malam menjadi pemandangan eksotis di Kampung Batik Kauman Pekalongan. Para pembatik bergelut menghasilkan lembar demi lembar kain batik. Batik dan Pekalongan memang tak terpisahkan. Batik menjadi nadi ekonomi masyarakat pesisir utara itu. Terlebih pengukuhan 2 Oktober sebagai Hari Batik membuat jendela dunia batik terbuka lebar.
Deklarasi ini mampu membangkitkan euforia berbatik dan mendatangkan aura positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan industri batik terlihat pada berkembangnya fungsi batik. Jika sebelumnya penggunaan batik hanya sebatas pada jarik dan sarung, mulai berkembang menjadi pakaian dan aksesoris. Perkembangan ini otomatis memperluas pemasaran industri batik. Inilah pemicu munculnya sejumlah pusat perbelanjaan batik, di antaranya Pusat Grosir Pasar Batik Setono Pekalongan. Pusat Grosir Pasar Batik Setono Pekalongan yang beroperasi pada tahun 2000 menempati areal bekas pabrik tekstil yang dibangun pada tahun 1941. Awal didirikannya, Pasar Grosir Setono ditujukan untuk menampung pengusaha kecil dan menengah dalam memasarkan produksi batik, di mana sebelumnya produksi batik Pekalongan banyak dijual di luar kota. Harga yang ditawarkan di Pusat Grosir Pasar Batik Setono Pekalongan berkisar Rp25.000 hingga Rp4.000.000. Tergantung bahan dan model yang ditawarkan, tak hanya menjual pakaian bermotif batik. Berbagai macam souvenir, aksesoris, hingga keperluan lain bermotifkan batik ada di sini. Di area parkir Pasar Batik Setono, puluhan mobil berjajar. Inilah pertanda antusias masyarakat terhadap industri batik semakin menggeliat. Terlebih dengan lokasi strategis berada di pintu keluar atau interchange tol Batang Semarang, serta didukung fasilitas yang baik, Pasar Batik Setono pun menjadi lokasi wisata belanja yang layak untuk dikunjungi. Memasuki kota Pekalongan di musim kemarau, sungai-sungai berwarna hitam, namun limbah hitam akibat pengolahan batik ini merupakan pertanda betapa industri batik di kota ini mengalir deras. Batik memang menjadi nafas ekonomi di kota Pekalongan. Pekalongan pun dijuluki sebagai kota batik. Julukan tersebut datang dari tradisi yang cukup lama berakar di Pekalongan. Keistimewaan inilah yang memicu munculnya Museum Batik pada tahun 2006. Museum Batik Pekalongan menempati gedung tua yang beberapa kali beralih fungsi, mulai dari kantor keuangan pabrik gula zaman Belanda, balai kota, kantor wali kota, hingga kompleks kantor pemerintah kota Pekalongan. Museum Batik dengan bangunan bergaya kolonial memiliki 3 ruang utama. Di ruangan pertama dipamerkan aneka kain, bahan pewarnaan, serta canting tulis yang digunakan untuk menorehkan warna. Ada pula koleksi canting cap atau blok capyang yang terbuat dari tembaga dengan ragam hias seperti motif kaum atau motif jelamprang. Di ruang pamer kedua dan ketiga, kita juga akan disuguhkan koleksi motif batik Nusantara nan menawan. Di antaranya motif batik lasem, motif batik buketan, motif batik terang bulan, dan motif pucuk rebung. Sejumlah koleksi batik ini dipamerkan di ruang terbuka. Sementara batik lawas dengan nilai sejarah tinggi ditempatkan di lemari kaca. Museum Batik Pekalongan juga memiliki ruang workshop, di mana pengunjung dapat langsung mencoba membuat batik. Cara ini diharapkan pengunjung yang datang tidak hanya mengenal batik lawasan dan kontemporer, tapi juga merasakan sensasi nikmatnya membuat batik.
26 Juli diperingati sebagai Hari Mangrove Sedunia atau World Mangrove Day. Karenanya, Indonesia sebagai negara dengan karunia mangrove terluas di dunia berupaya keras menyelamatkan ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyumbang begitu banyak hasil dari sektor perikanan budidaya. Nilai ini menempatkan Indonesia sebagai raksasa perikanan dunia bersama China dan India. Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem hutan yang hidup dalam kadar garam tinggi. Karenanya, hutan mangrove tumbuh di sepanjang garis pantai di kawasan tropis dengan dominasi tumbuhan berkayu. Mangrove yang tumbuh berjajar ini menjadi benteng pencegah abrasi dan erosi. Abrasi sendiri merupakan momok yang menakutkan bagi sebagian warga pesisir. Hutan mangrove memiliki kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan manusia, baik dalam penyediaan bahan pangan, papan, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, hutan mangrove tengah naik daun menjadi wisata edukasi bagi masyarakat. Salah satunya di Pekalongan Mangrove Park. Pekalongan Mangrove Park atau PMP merupakan konservasi hutan mangrove yang terletak di Kelurahan Kandang Panjang, Pekalongan Utara, atau sekitar 10 menit dari titik nol Pekalongan. PMP dibangun pada tahun 2011 dengan rencana total seluas kurang lebih 90 hektar. Sebagai kawasan ekowisata, Pekalongan Mangrove Park memiliki beragam fasilitas bagi para pengunjung, mulai dari jalur pejalan kaki yang dapat menyusuri indahnya hutan mangrove, menara panjang, serta area pembibitan sebagai tempat praktek. Selain itu, pengelola pun menyediakan perahu wisata yang menyerupai banana boat dengan biaya relatif terjangkau, yakni Rp10.000 per orang dengan durasi sekitar 20 menit. Dari atas perahu inilah, pengunjung dapat melihat deretan tanaman bakau yang tumbuh subur dan rimbun hingga berbentuk lorong bernama Lorong Cinta. Tak ada pengunjung yang tahu kenapa lorong ini disebut Lorong Cinta. Bisa jadi, dengan menyusuri lorong inilah, para pengunjung akan semakin mencintai habitat yang begitu unik dan memiliki beragam manfaat bagi kehidupan manusia. Jembatan Loji, begitulah nama jembatan ini disebut. Jembatan dengan nama asli Kali Kupang ini membentang di atas kali Jalan Sultan Agung Panjang Wetan, Pekalongan Utara dengan panjang kurang lebih 90 meter. Jembatan Loji berasal dari kata lodge. Kata ini diciptakan oleh seorang anggota Freemasonry atau aliran para pemanggil arwah di wilayah Pekalongan. Jembatan Loji dibangun pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Jembatan Loji merupakan salah satu bangunan cagar budaya di kota Pekalongan, di mana keberadaan jembatan ini begitu vital. Sekitar tahun 1950-an, jembatan Loji merupakan penghubung antara pesisir Pekalongan dan daerah pedalaman.
Jembatan Loji merupakan satu-satunya jalan yang dapat memperpendek jarak tempuh. Pun Jembatan Loji begitu berarti bagi pemerintah Belanda saat memperluas jajahannya ke pedalaman Pekalongan. Jembatan Loji awalnya terbuat dari kayu, namun seiring perkembangan, jembatan ini pun berubah wajah. Permanen dan begitu rapi, di mana jembatan Loji hanya difungsikan bagi para pejalan kaki atau pengendara beroda dua. Sementara jalur mobil berada di sebelahnya. Bisa jadi, kebijakan ini demi keberlangsungan keberadaan Jembatan Loji sebagai situs sejarah dan budaya di Indonesia, khususnya wilayah Pekalongan. Karena dari kawasan heritage inilah kita bisa belajar tentang nilai positif yang dapat menjadi pedoman kehidupan manusia. Sejarah memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dari sejarahlah kita belajar tentang kegagalan dan keberhasilan. Jawa Tengah khususnya kota Pekalongan, disinilah kita bisa belajar sejarah. Hindia Belanda dan VOC meninggalkan begitu banyak situs sejarah di kota batik ini. Selain Jembatan Loji, ada Tugu Mailpal atau Tugu 0 km yang terletak di sebelah timur sekitar lapangan Jetayu dengan posisi menjorok ke selatan. Tugu 0 km Pekalongan atau Tugu Mailpal berwarna putih berbentuk mirip seperti kotak surat dengan tinggi sekitar 1 meter. Banyak masyarakat yang tidak tahu tentang keberadaan titik 0 km Pekalongan. Tugu Mailpal oleh sebagian orang justru dianggap sebagai tugu penghalang bagi yang sedang melewati jalan ini. Tugu Mailpal berasal dari bahasa Belanda. Mile merupakan satuan panjang, di mana 1 mil sama dengan 1609 km dan pal berarti tiang. Penamaan Tugu Mailpal ini dimaknai sebagai tiang atau tonggak awal pembuatan jalan Dendels, yakni jalur pantura sepanjang 1100 km yang memanjang dari Anyer hingga Panarukan. Tugu ini merupakan bagian peninggalan proyek pembangunan Jalan Raya Pos atau The Groot Postweg. Tugu Mailpal dibangun pada tahun 1808 yang digagas oleh Jenderal Herman Willem Dendels. Namun sebagian menyebut yang membuka jalan Pantura adalah para wali Songo. Sementara Dendels hanya memperhalus dengan cara mengaspal. Tugu Mailpal pun disebut sebagai poros Pulau Jawa dengan perhitungan menggunakan rel kereta api. Namun sebagian lagi menyebut bahwa perhitungan tersebut tidak relevan. Terlepas dari pernyataan berbeda tersebut, yang pasti Mailpal atau Tugu 0 km Kota Pekalongan mengajarkan tentang nilai sejarah yang begitu penting bagi kehidupan.